Saat ini saya sedang bersilaturahmi dengan beberapa Ya, partai politik. Harapan saya diberi kesempatan untuk ya, mengabdi yang setelah 14 tahun saya mengabdi dengan yayasan saya. Saya berharap ya. sedulur-sedulur di Kota Semarang dan para ketua-ketua partai itu mengizinkan saya untuk nawulo lebih besar di Kota Ya. Semarang, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam pilkada serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh kota Semarang, yaitu Ibu Dewi Susilo Budiarjo, SESH MH. Apa kabar, Bu? Selamat siang Pak Bambang. Puji Tuhan, kabar baik. Baik. Ibu Dewi ini adalah seorang pengusaha, aktivis perlindungan anak, dan pendiri Yayasan Berkat Bagi Bangsa, pernah menjadi Ketua PSMTI Jawa Tengah, dan saat ini menjadi Dewan Pakar dari PSMTI Pusat. Nah, Ibu Dewi mungkin bisa dilengkapi, walaupun singkat, perjalanan karir Ibu, baik di bidang bisnis, kemudian di bidang kegiatan sosial, dan sebagainya sampai saat ini. Silakan, Bu. Iya Pak, izin berkenalan. Ya, Kebetulan saya memiliki sebuah yayasan Pak untuk anak-anak, tepatnya anak-anak marginal ya Pak, anak-anak yang sedikit kurang beruntung. ya, Nah, kami memiliki 10 titik anak-anak itu yang kami namakan Rumah Anugerah. Ya, biasanya orang mengenal adalah rumah singgah ya Pak Bambang ya. ya. Nah, kami punya di 10 titik di Kota Semarang. Hmm, Awal-awalnya kami berpikir bahwa untuk membuat generasi ke depan anak-anak kita itu bisa mengentaskan dari sebuah kemiskinan adalah dengan merubah karakter dari anak-anak Indonesia. ya, Sebelum orang berteriak revolusi mental, kami mengajarkan yang namanya karakter building gitu Pak Bambang. Dalam ya, arti saya berharap dengan pendidikan yang baik, sekarang kan kita tahu pendidikan begitu dengan dana bos dan sebagainya waktu itu ya Pak Bambang. Saya ya, berharap 14 tahun yang lalu, anak yang masih kecil-kecil sekarang sudah besar, Pak Bambang, kami bisa ya, melihat anak-anak itu tumbuh ya, menjadi seorang pelajar, ada yang masuk ke sekolah keterampilan, ada yang masuk menjadi seorang TNI Polri, dan kami hari ini melihat anak-anak itu berkembang. Nah, kami bermula dari Yayasan Berkat Bagi Bangsa itu, Pak, yang dimana kami tidak pernah, ketika turun jalanan itu kami tidak pernah melihat. Meskipun Yayasan Berkat Bagi Bangsa itu basicnya Nasrani, tetapi kami tidak ya, pernah melihat apakah itu seorang anak Nasrani atau bukan, semua sama. Karena ya, ketika kita berbicara kemanusiaan pasti kita satu tujuan. Dari Yayasan Berkat Bagi Bangsa itu saya ditawarin
sebelum sebelum itu saya masuk ke pondok-pondok ini Pak, Ya, ngajar-ngajar ke pondok pesantren, mengajar adik-adik santri itu berwirausaha. Di situ saya ditawari lah oleh PSMTI untuk masuk di paguyuban sosial marga Tionghoa Indonesia itu. Saya merasa pada akhirnya saya dibesarkanlah oleh PSMTI itu, Pak Bambang. Nah, saya menjadi ketua PSMTI Provinsi Jawa Tengah, satu-satunya perempuan se-Indonesia ya, waktu itu. Dan ya, akhirnya saya berkiprah di PSMTI. Selain itu saya juga eh, kalau di Nasrani ya saya ada di bawah naungan BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja. Di situ Pak saya bertumbuh, berkembang bersama berorganisasi. Dan akhirnya setelah purna masa jabatan saya di Jawa Tengah, akhirnya saya ditarik, diharapkan oleh PSMTI menjadi Dewan Pakar dari PSMTI Pusat untuk berpikir bagaimana mengenai ya, ketionghoaan dan keindonesiaan. Gitu. ya. Baik, Ibu aktif di Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, tetapi Ya, Ibu juga dikenal sebagai pengusaha. Nah, mungkin ya. bisa diceritakan latar belakang usaha yang ditangani oleh Bu Dewi. Ya, saat hari-hari ini kami kalau perusahaan keluarga ya Pak, kami perusahaan Ya, keluarga, semua orang udah tahu bahwa kami ada di beberapa sektor ya, bisnis, terutama hari-hari ini ya MG Setos, dan kita eksis di situ ya, bagaimana MG Setos survive dari sebuah sebuah hotel yang ya, yang kita kembangkan bersama-sama dari 2017, yang tadinya MG ya, Setos belum apa-apa dan akhirnya ya, berkembang hari ini. Ya alhamdulillah MG Setos berkembang secara luar biasa, dan hari-hari ini saya melirik bagaimana bisnis kuliner ya, untuk anak-anak muda punya harapan untuk bisnis kuliner ini jauh lebih maju. Kebetulan saya buka di Semarang dan di Solo. Itu Pak sekelumit bisnis. baik, Ya, bisnis. ya, ya. Ada yang mengatakan Ibu juga bisnis di bidang apa Bu ya? Marketing mobil atau apa ya? Iya Pak, Ya, kemarin kami ada memiliki sebuah bisnis keluarga itu Pak, namanya Mas Moko. oh ya, Siap. ya. Kalau Nasmoko sudah banyak yang kenal di Semarang saya kira. Iya, karena Mas Ya, Moko memiliki sebuah eh, menjadi brand mobil cukup terkenal ya Pak, dan Mas Moko ada ya. di Jawa Tengah dan di. Nah, sekarang kita bicara bahwa sebentar lagi memang seluruh Indonesia secara serentak akan ada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, termasuk di kota Semarang. Nah, Ibu termasuk yang disebut-sebut sebagai calon yang potensial. Nah, ini apa yang akan Ibu lakukan gitu ya dari dunia bisnis masuk ke dunia pengabdian di pemerintahan? Saya rasa segala lini itu tidak ada perbedaan ya Pak. Di Ya, bisnis sendiri pun mungkin di dunia politik itu begitu banyak banyak cara dan warnanya. Tetapi ya, dunia bisnis juga sama Pak. Dunia bisnis sekarang kan untuk kita survive kan memang perlu banyak warna dan cara. Sama ya, sebetulnya enggak ada yang berubah dan enggak ada yang ya. berbeda. Nah, jadi Ibu ini mau mencalonkan sebagai apa, Bu? Sebagai wali kota atau sebagai calon wali kota, wakil wali kota? Saya Bismillah Pak Bambang minta izin untuk saya Ya, mengabdi sebagai ya. wakil wali kota. Eh, Pencalonan memang ada dua
jalur melalui partai politik, gabungan partai politik maupun calon perseorangan. Nah, Ibu kira-kira mau mengambil jalur yang mana? Saya tetap Bismillah, saya berharap lewat partai politik, Pak Bambang. Nah, sekarang apakah sudah ada proses pendekatan, pendaftaran, komunikasi dengan partai-partai politik? Saat ini saya sedang bersilaturahmi dengan beberapa partai politik. Harapan saya diberi kesempatan untuk mengabdi yang setelah 14 tahun saya mengabdi dengan yayasan saya. Saya berharap sedulur-sedulur di Kota Semarang dan para ketua-ketua partai itu mengizinkan saya untuk nawulo lebih besar di Kota Semarang, Pak Bambang. Bu Dewi mencalonkan wali kota dan wakil wali kota itu lebih sulit mencalonkan wakil wali kota karena kalau mencalonkan wakil wali kota itu harus mencari wali kotanya siapa. Nah, sekarang Ibu sudah punya pandangan atau belum mau menjadi wakilnya siapa kira? Ya, pertanyaan itu banyak di mana-mana ternyata ya Pak Bambang. Iya. Padahal saya menghendaki untuk menjadi wakil itu karena saya berharap dengan kondisi saya yang seorang perempuan, yang seorang Nasrani, dan saya mewakili sedulur-sedulur Tionghoa ini supaya saya empan-papan, tahu diri, saya meletakkan diri saya menjadi seorang wakil. Nah, untuk hari ini semoga lewat Pak Bambang, podcast Pak Bambang ini, semoga saya bisa menemukan wali kota yang terbaik yang bisa saya ajak bekerja sama nawulo di Kota Semarang, Pak Bambang. Baik, jadi masih penjajakan dan komunikasi. Oke. Iya, Pak Bambang. Nah, sekarang apa yang akan Ibu tawarkan kepada masyarakat Kota Semarang, termasuk kepada partai-partai yang ingin Ibu harapkan dukungannya, termasuk juga kepada calon yang mempersiapkan diri jadi wali kota, sehingga kedatangan Ibu itu akan mempunyai nilai tawar, nilai jual yang baik untuk masyarakat. Semestinya dengan basic kita pernah dan berjuang di dunia sektor ekonomi ya Pak Bambang. Yang pasti itulah yang saya tawarkan, di mana dengan saya berjuang di sektor ekonomi dan bisnis, mengharapkan wali kota yang bekerja sama dengan saya pun bisa bersama-sama sehati membangun Kota Semarang ini jauh lebih baik. Kalau di dalam program yang konkret, Bu, jadi misalnya apa yang Ibu bayangkan mengenai peningkatan dunia bisnis, mungkin UMKM, mungkin industri, mungkin pariwisata, mungkin perdagangan gitu. Apa yang menjadi gagasan-gagasan yang menurut Ibu itu menarik untuk ditawarkan pada masyarakat? Yang pasti seperti tadi saya jelaskan Pak Bambang, karena basicnya saya dari seorang pelaku dunia usaha, pasti saya mengharapkannya ada perbaikan untuk kota ini dari sektor ekonomi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa yang saya bawa nanti dalam visi misi saya Semarang yang cemerlang, intinya adalah Semarang yang bergerak dalam sektor ekonomi, didapatkan dari letak Semarang yang secara geografis berada di tengah, yang sekarang dengan terbukanya jalan tol itu menjadi bukan lintasan lagi, tapi menjadi jujukan dari banyak para pengusaha dan pelaku usaha. Harapannya saya bersama dengan wali kota kelak yang akan bersama-sama saya bisa mencari investor-investor yang membangun dunia ekonomi di Kota Semarang lebih maju.
saat ini saya juga bergerak di UMKM, ada beberapa UMKM yang kita bina bersama-sama. Itu saya bergerak dengan pengalaman kita di sektor ekonomi, kita giatkan mereka. Artinya eh, saya lebih cenderung menyoroti dari sektor ekonominya, membangun jaringan Kota Semarang ini, mencari investor dengan pelabuhan yang begitu terbukanya sarana di Kota Semarang ini bisa menjadikan Semarang ini jauh lebih maju dari waktu-waktu sebelumnya, Pak Bambang. Ya. Baik, Ibu paling tidak mewakili dua entitas komunitas. Pertama masyarakat pengusaha tadi, masyarakat bisnis. Kemudian kedua adalah masyarakat marga Tionghoa. Nah, apakah ini sekaligus Ibu merupakan perwakilan sehingga sudah ada komunikasi dengan masyarakat bisnis di Semarang dan masyarakat komunitas masyarakat Tionghoa ini yang eh, akan membantu atau mendukung Ibu dalam proses pencalonan ini? Pastinya saya mewakili, sebelum saya memberanikan diri untuk Ya, mencalonkan diri ini, saya kula nuwun dulu dengan minta ya, izin dengan restu ya, dari PSMTI, di mana ya, PSMTI itu menjadi wadah dari seluruh perkumpulan komunitas Tionghoa di Indonesia. ya, PSMTI itu salah satu organisasi di mana semua warga negara Indonesia keturunan Tionghoa itu berdiam, Pak. Dan ya, dengan restu dari PSMTI ini bagi saya sebuah blessing. Saya ya, berharap seluruh sedulur keturunan Tionghoa ini ya, boleh satu suara untuk mendukung saya. Sedangkan kalau komunitas dari Nasrani, puji Tuhan, kami sehati. Kemarin saya sudah silaturahmi dan konsolidasi dengan ya. beberapa uh, persatuan dari Nasrani sendiri, komunitas Nasrani, bahwa mereka sepakat untuk memberikan saya dukungan untuk maju ini. Blessing bagi kami. Nah, kemudian masyarakat Semarang mengetahui bahwa Ibu akan mencalonkan diri antara lain dari komunikasi luar ruang. Ada baliho-baliho yang memasang gambar Ibu. Nah, pertanyaan saya, apa saja yang sudah dilakukan untuk sosialisasi dan komunikasi publik dengan warga Kota Semarang? Kalau komunikasi dengan warga Kota Semarang, yang pasti ya komunitas-komunitas yang saya naungi selama ini, Pak Bambang, dalam Ya, arti kata saya aktif di dunia Nasrani ya Pak, dan dengan PSMTI saya, komunitas Tionghoa. Dan tapi kan ini masih awal Pak ya, Bambang. Jadi ya, step pertama yang saya lakukan adalah ya, uh, menyapa warga itu dengan memasang baliho ya, Pak di ya, titik-titik jalan protokol itu saya pasang, artinya saya ya, kulanun, saya ya, menyapa masyarakat Kota Semarang, ya, memohon izin dan restu lewat ya, baliho yang kami naikkan. Ya, semoga dengan step pertama ini kita akan silaturahmi dengan beberapa partai. Setelah mendapatkan izin, pastinya kita akan ya. langsung ke masyarakat. Saya rasa langkah-langkah saya di situ, Pak Bambang. Nah, eh, kemudian keputusan-keputusan partai politik itu ternyata tidak hanya diputus di Kota Semarang. Jadi ada yang dikonsultasikan di tingkat provinsi, bahkan sebagian besar semua tergantung pada keputusan pengurus partai di pusat. Nah, apakah Ibu juga menjalin komunikasi-komunikasi? Iya, Pak. Kebetulan saya dengan restu PSMTI Pusat, karena saya hari ini posisinya kan di pusat ya, Pak ya, Ya, sebagai Dewan Pakar PSMTI Pusat. ya,
Dan saya ada sedikit bicara-bicara kula nuwun Ya, dengan kawan-kawan partai di pusat bahwa ya, saya akan mencoba sebuah peruntungan untuk mengabdi di Kota Semarang. Gitu. Sudah ada ya, beberapa Pak, tetapi ya, belum begitu tajam. ya. Baik. Mudah-mudahan semua lancar. Nah, kemudian yang menyangkut dunia usaha, selama ini apapun kan ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah, ya. Kalau yang di Semarang misalnya dengan kebijakan pemerintah Kota Semarang. Nah, supaya nanti apa mungkin Ibu lebih tajam apa yang dilakukan. Apakah selama ini sudah apa merasakan apa yang perlu diperbaiki dari kebijakan-kebijakan pemerintah kota yang khusus menyangkut apa kegiatan usaha di Semarang. Yang pasti saya tidak akan mengkritisi kebijakan pemerintah yang kemarin, Pak Bambang. Ya, Tetapi sebagai pelaku usaha pastinya kami mengharapkan kerjasama yang baik dari pemerintah untuk pelaku dunia usaha. Pelaku dunia usaha itu kan hanya mengharapkan pajak yang tidak terlalu tinggi, perizinan ya, yang mudah, Pak Bambang. Yang ya, itu yang masih ya, kami harapkan untuk kerjasama antara ya, pemerintah dan pelaku dunia usaha. Perizinan itu yang paling penting, Pak, dan ya, saya rasa itu yang perlu mendapat support dari pemerintah Kota Semarang, gitu, Pak. ya. Baik. Nah, terakhir Bu Dewi, apa yang diharapkan pada masyarakat atau warga Kota Semarang pada umumnya di dalam proses pemilihan ini supaya nanti benar-benar pilkadanya sendiri berlangsung aman, lancar, dan yang terpilih adalah figur-figur yang memang diharapkan atau dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah Kota Semarang ke depan. Saya rasa setelah perjalanan saya sampai di titik ini, Pak, dengan mendengar masukan-masukan dari sedulur-sedulur Kota Semarang yang menyapa dan bertemu saya rasa warga Kota Semarang mengharapkan para Ya, pemimpin-pemimpin yang akan mencalonkan dirinya atau yang akan memimpin Kota Semarang adalah seorang pemimpin yang ikhlas memimpin, dan saya rasa warga Kota Semarang mengharapkan pemimpin yang bersih dari ya, segala perilaku atau ya, kasus-kasus yang yang ada gitu, Pak. Mungkin ya, figur-figur yang masih bening untuk menjadi seorang ya. pemimpin, Pak. Baik, terima kasih sekali Ibu Dewi Susilo Budiarjo SE, SHMH, seorang pengusaha yang meniatkan diri untuk mengabdi melayani masyarakat Kota Semarang sebagai calon wakil wali kota. Mudah-mudahan Terima semua kasih. lancar, Bu Dewi, sukses. Terima kasih Pak Terima Bambang, kasih. mohon Ya, izin mengabdi ya. di Kota Terima Semarang, kasih. minta restunya. Oke. Terima kasih, Oke. selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Bu. Selamat siang.